Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya itu ingin mempresentasikan atau menjelaskan hasil saya mengerjakan soal. Nah, kan kameranya jerak-jeduk, maaf. Saya ingin mempresentasikan hasil saya mengerjakan soal mengenai persamaan Schrödinger untuk kemarin tuh bentar. Nah, yo persamaan gelombang yang sumur bujur sangkar itu. Nah, untuk bab duo. Jadi di sini saya meminta maaf jika terdapat salah-salah kata dalam saya menjelaskan. Ya, karena saya juga masih belajar. Oke, kita tutup dulu videonya ini. Semoga apa yang saya berikan kepada teman-teman sekalian maupun orang yang menonton video saya bisa diberi pengetahuan dan pemahaman. Jangan lupa ya subscribe YouTube channel saya dan juga pahami, tonton sampai habis ini. Nah, ini nih saya lupa topiknya di bab 2 itu tentang apa, tapi masih berkaitan dengan ini persamaan Schrödinger kalau nggak salah. Oke, basicnya itu teman-teman sama aja kayak yang di bab 1 kemarin, yang persamaan Schrödinger. Cuman di sini dia udah ada ya sin, cos, tan gitu. Dan pada umumnya juga sama, mencari harga harap X, X kuadrat, momentum, momentum kuadrat, dan juga prinsip ketidakpastiannya juga di ini apa sih? Dicari tahu memenuhi atau tidak. Nah, untuk soal yang saya bahas itu 2.4 kalau di buku kuantum apa itu lupa saya yang ada kucingnya yang warna merah itu. Nah, 2.4. Di sini dia persamaan gelombang untuk sumur bujur sangkar itu sudah diketahui yaitu akar 2. Nih, mana sih? Bukan saya. Ini akar 2 per A, E pangkat min, I, E, N. Nah, maaf, saya tidak tahu cara membaca E besar ini apa. Per hadirat sin, N, Pi, X per A. Nah, ini untuk batas 0 dengan sampai A ini. Oke, kita langsung saja tanpa berbasa-basi. Untuk bukan ketidakpastian, harga harap X ini ya sama kayak basicnya rumus yang kemarin itu. Nih, rumus ini. Di mana kita tahu rho itu sama dengan besi kuadrat, di mana besi kuadrat itu maknanya besi konjugat dikali dengan besi. Ya, ini dikonjugatkan dulu yang ini. Kalau konjugat ini dari sini apa? Berarti yang ini I ya, ini I. Jadi I-nya saja yang berubah tanda. Yang tadinya minus jadi plus. Tuh konjugatnya. Nah, ini adalah besi konjugat yang sudah saya cari. Nah, ini tadi minus, ini jadi plus. Oke, kita inikan lagi. Sehingga kita tarik lagi. Kurangin lagi. Nah, sehingga untuk rho dari ini kita kalikan saja. Nih, sudah ya, ini kita kalikan dengan ini. Jadi 2 per A kan. Ini dikalikan dengan yang ini. Ingat sifat eksponensial kemarin yang A pangkat M dikali A pangkat N. Jadi sama dengan A pangkat M tambah N. Jadi tinggal ditambah saja. Ini ditambah ini. 0 kan? 0. E-nya sama dengan 0. Yang ini dikalikan dengan ini. Oke. Sesuai dengan penjelasan dosen bersangkutan dengan MK ini, kemarin dia langsung mengintegralkan saja ini. Cuman kalau versi saya, ini sin kuadrat ini saya ubah dengan identitas trigonometri di mana kita tahu dulu kalau sin kuadrat itu bisa diubah menjadi ini setengah 1 min cos 2x nih. Jadi yang tadinya sin kuadrat n
Px per A ini kita ubah menjadi setengah dalam kurung ini 1 dikurang cos 2N Px per A. Ini dia. Kita ubah jadi ini. Kalau ini versi saya. Kalau yang dosen kemarin itu Bapak Hamdi yang terhormat, dia ini masih pakai yang ini. Kalau saya diubah dulu sini. Tapi terserah kalian sih mau ikut cara apapun. Soalnya banyak jalan menuju Roma gitu. Nah, masukkan kan sini. Kita ganti. Jadi kayak gini. Nih. Nah, nih dari sini berubah ke sini. Karena 2 per A ini tidak ada sangkut pautnya. Ini kan integral X. Dia nggak ada nilai X-nya. Bisa kita hempas keluar. Yang ini 1/2 ini kan dapat dari yang ini tadi kan. Nih. Ini bisa langsung pas keluar sih. Jadi ini dikali ini. Jadi habis kan. Jadi tinggal 1/A. Nah, X ini dikali dengan ini. Ini. Dapatlah hasilnya ini. X min X cos 2pi X per A. Nih. Ingat lagi sifat integral nih, dasar. Jadi dari sini saya pecah jadi kayak gini. Gitu. Sehingga dapat nih. Aduh, sorry. Oke. Sehingga kita hapus dulu ya. Sehingga dari yang ini tadi kita ubah jadi ke sini nih. Di sini nih, yang ini. Nah, ini bisa kita integralkan satu-satu jadinya. Yang ini kita integralkan nih. Basic sih, integral dari X dx itu ya X kuadrat per 2 gitu. Kalau X-nya pangkat 2, jadi X pangkat 3 per 3. Nah, yang ini agak ekstra. Karena nilai X-nya ini ada 2 ya. Satunya X yang ini, satunya ada di cos ini, X-nya ini. Jadi, dia harus pakai rumus yang ini. Nih. UV dikurang integral V du. Di mana kita misalkan di sini U-nya itu X dan dv-nya itu cos 2 N Px per A dx. Ini. Kita hapus dulu karena ya so crowd gitu di sini. Nah, mana tadi? Sehingga nih. Aduh, sayang. Nah, ini dimisalkan jadi U-nya X nih. Nih. UX. Jadi turunan dari X ini ya DX. Turunan X 1 DX. DV cos 2 N Px dx per A. Nih. Nah, jadi kita harus tahu nih. Kemarin saya ngomong kalau untuk yang materi apa itu persamaan Schrödinger itu dv diubah jadi v, turunan v diubah jadi fungsi v. Suatu fungsi kalau diturunkan, kalau pengen turunannya itu balik ke fungsi awal tadi tinggal diintegralkan. Jadi kita integralkan nih cos 2n Px per A dx ini. Integralkan. Ya, ini integral dari cos 2x sama dengan sin 2x per 2. Nah, ini plus C. Karena bukan apa integral batas kayak gitu. Maka dari ini kalau diintegralkan jadi ini. Ingat ya, NP per A ini juga konstantah sama kayak 2 gitu. Jadi dikeluarkan gitu. Oke, kita bersihkan lagi. Clear Almar Darwin. Oke. Nih ya, kita agak ke bawah lagi sedikit. Terlalu bawah. Bentar. Oke. Bentar. Takut habis baterai.
Oke. Nah, dari sini ke sini. Jadi, maka integral dari 0 sampai A ini kita menggunakan rumus yang ini tadi kan? Nih. Oh, masukkan aja V-nya berapa? U-nya X, V-nya tadi ini kan dimasukin. Dikurang integral lagi. Nah, teman-teman ini yang ini karena integral batas, jadi batasnya udah dimasukin ya. 0 sampai A di sini. Dikurang integral 0 sampai A. Nah, dari integral ini V du dx kan tadi. Nih. Nah, ini diintegralkan nih. Integral dari sin 2x itu kebalikannya dari cos 2x tadi. Min cos 2x per 2 plus c. Ini dasarnya. Sehingga yang ini kita tinggal masukkan aja, ini dikalikan sini jadi AX per 2N Pi sin 2N dx per A dikurang. Nah, hasil integral ini A per 2N Pi. Ini hasil integralnya. Ingat ya, yang ini enggak ikut integral nih. Karena dia enggak ada unsur X-nya, jadi sebenarnya ini bisa langsung dihempaskan keluar saja ya. Nih, hasil integral ini ya pakai rumus yang ini, jadi hasilnya A per 2N Pi min cos 2N Pi X per A. Batasnya jangan lupa dimasukkan. Jadi kalau disederhanakan ini jadi ini ya. Jadi integral 0 sampai A X cos 2N Pi X per A dx, hasilnya itu adalah AX per 2N Pi sin 2N Pi X per A plus A kuadrat per 4N kuadrat Pi kuadrat cos 2N Pi X per A. Nih kita sudah dapat. Jadi tinggal kita masukin ke yang ini nih, ke persamaan yang ini nih. Ini sudah dapat, ini sudah dapat. Nah, tinggal masukin aja nih. Sama masukin nilai batasnya. Oke. Nih. Hati. Oke. Mana pena? Nah, masukin. Ini tadi integral dari X dx ya. Nah, yang ini tadi integral dari X cos 2X tadi. Masukin batasnya. X kuadrat min 2. Batas terbawahnya 0. Nanti dikurang dengan batas atas, dikurang batas bawah. Nah, ini. A kuadrat min 2 min 0 kuadrat per 2. Untuk yang ini. Yang ini masukin batasnya satu-satu. Di sini saya masukin dulu batas atasnya semua. Jadi A-nya dulu nih. A-nya dulu baru dikurang dengan yang nolnya dulu gitu. Nih, kalau tinggal masukin A-nya ya mudah ya. A kuadrat jadi ya. Ini dimasukin A, jadi tinggal 2NP saja. Dan seterusnya. Yang ini 0. Sin 0 pun juga 0. Di sini, ini cos 0 itu 1. Jadi nilai yang ini min A kuadrat per 4N kuadrat Pi kuadrat dikali 1. Nih. Nah, saya sederhanakan, kan ini ada nilai, yang ini 0 kan. Nah, ini saya sederhanakan dua ini sama ini. Saya sederhanakan jadi gini, yang ini gitu. Nah, ini jadi yang ini. Nah, jadi yang ini. Oke, di sini teman-teman mesti ingat kalau misal sin 2pi itu 0. Kayak kalaupun n-nya 1, n-nya 2, n-nya 3 itu sama aja kayak 0 nilainya. Jadi sin 2np itu 0. Sedangkan cos itu sama dengan 1. Cos 2np. Mau dia ya cos n-nya 1, n-nya 0 kayak gitu. Cos itu 1 di sini. Sehingga ini 1 ya, 1 di sini 1, kita ubah jadi 1 dikurang 1 ya 0 juga. 0 dikali ini 0. Ini 0. 0 tambah 0 0. Ya sudah, tinggal menyisakan yang baris depan ini saja nih. Dapatlah harga harap
untuk posisinya itu A/2. Ini baru X-nya saja ya. Nih. Nah, kalau yang X kuadrat, ya sama yang kayak kemarin. Tinggal X-nya ini kita ubah jadi kuadrat. Jadi kan X yang ini untuk harga harap yang pertama ini. Yang ini X kuadrat gitu. Kita ke bawah lagi dikit. Nah, yang ini agak sebenarnya kalau yang kuadrat ini agak lebih panjang sedikit jalannya. Dari yang atas tadi. Step by step-nya sama. Dari sini untuk row-nya kita sudah dapat tadi 2/A sin kuadrat NP X per A dx kan. Ini diubah jadi ya sifat trigonometri yang saya gunakan tadi kan yang ini. Diubah. Nih. Sama step by step-nya. Yang A, ini masih saya masukkan 1/A ini ya dalam kurung. Jadi seharusnya langsung bisa keluar juga nggak apa-apa. X kuadratnya dikalikan dengan yang ini. Nih, X kuadratnya. Jadi segini. Sama step by step-nya. Nah, dari sini tadi masuk lagi ke sifat integral yang pengurangan tadi, saya uraikan, saya jabarkan, saya pisah-pisah kayak gini. Nah, ini agak ada PR di mengerjakan yang X kuadrat ini, yang ini. X kuadrat cos 2N px. Agak melelahkan ya. Karena X kuadrat. Kalau yang tadi cuma X. Jadi kayak integralnya tuh cuma 2 kali. Yang ini 3 kali. Gitu. Kita mengintegralkannya sampai 3 kali, teman-teman. Jadi harus butuh ketelitian dan kesabaran. Oke. Nah, ini oke. Kita fokus nih yang ke ini dulu. Kalau untuk X kuadrat, ya basic sih integral X kuadrat dx. Jadi X pangkat 3/3 kan? Gitu. Nah, kita fokus yang ini. Pakai yang rumus tadi, UV yang ini. Di mana U-nya kan X kuadrat. DU-nya jadi 2X dx kan turunannya. dV-nya sama kayak tadi. Mengintegralkannya dari dV ke V. Masukkan nih tadi U-nya, V-nya, PU. Nah, ini PR. Ini kan ada X-nya itu ada 2 ya di sini untuk komponennya X itu. Ini dengan yang ini. Kita lakukan hal yang sama lagi, teman-teman. Pakai rumus yang ini tadi nih. Pakai rumus yang ini tadi. Kita lakukan hal yang sama lagi. Jadi kita misalkan lagi yang ini U, 2X ini U, yang ini V. V yang ini. Kita lakukan hal yang sama lagi. Nih, ini kita anggap ya yang ini itu adalah persama satu. Oke, lanjut. Yang ini kita ngurusin dulu yang integral ini. Pakai rumus yang UV tadi. Ini U, ini V. U 2X. DU-nya turunannya berarti sama dengan 2 dx kan. Nah, dV sama kayak tadi. Caranya kita integralkan lagi. Jadi fokus aja integralkan yang ada nilai X-nya, yang sin ini. Integral dari sin tadi, integral dari sin itu adalah min cos. Ya, teman-teman. Jadi misal sin 2X itu integralnya adalah min cos 2X per 2. Tuh. Ini jadi integralnya. Ini kuadrat kenapa? Dikalikan dengan yang ini. Jadi hasil ini, sin 2n px per A ini, kalau diintegralkan sama dengan A per 2n p min A per 2n p cos 2n px per A. Nah, jadi tadi kan ada A per 2n p ya, dikalikan lagi dengan A per 2n p gitu. Oke, nih kita cari. Nih, masukin rumus UV tadi. Nih, ini 2X ya. Salah. Ya, salah tulis 2X. Ya 2X. Ini sebagai V-nya, ini U-nya. Dan yang ini V. Ya, V dx. Ini tadi, ini kan DU ya.
2 dengan 2. Jadi bisa kita bagi langsung jadi ini 2. Jadi min A kuadrat per 2N kuadrat Pi kuadrat. Nah, dari sini mudah, nggak harus pakai rumus yang apa sih? Yang UV tadi, karena X-nya tinggal 1, yaitu di cos ini. Kan nggak ada X lagi gitu. Jadi tinggal kita integralkan kayak biasa gitu. Integral dari cos 2N Pi X per A itu sama dengan A per 2NP sin 2NPX per A. Gitu. Kita agak mundurkan sedikit lagi. Nah, dari sini, ini hasilnya. Ini dikali ke sini, 2X dikali min A kuadrat, jadi ini ya. Ini, yang ini dengan ini hasilnya tadi adalah A min 2NP, ini kan. Integral dari cosnya. Yang ini saya keluarkan jadi min ketemu min plus ya. Ini. Jadi yang ini dengan ini kita kalikan lagi. Nah, ini adalah hasil dari integral 0 sampai A. Ini batasnya belum saya masukkan ya. A per 2NP sin 2NP X per A, 2X dx. Nah, ini hasilnya. Kita balik lagi ke ini, persamaan yang satu ini nih. Nih. Yang hasil ini kita masukkan ke sini. Ya. Sehingga kan kita tadi tuh kan cari ini apa sih integral x kuadrat cos 2n px per a ini kan. Nih kan nyetak. Karena kita nyari yang ini dulu. Nah, masukin aja tinggal ini masukin sini. Dapatlah ini hasilnya di sini ya, tinggal masukin. Oke, kita curl all dulu. Kita masukin tinggal oke. Ini masih ada prosesnya, diproseskan. Kita tarik bawah lagi aja. Nah, ya. Nih, ini prosesnya. Sehingga, nah ini hasil dari, nih, hasil dari kita mencari integral 0. Ini kuadrat ya teman-teman. Itu bingung saya. Ini kita hasil mencari 0, integral 0 sampai A X kuadrat cos 2N Px per A dx. Ini hasilnya. Nih. Batasnya belum saya masukkan. Lakukan hal yang sama, kita masukin batas. Dari yang ini dulu, X pangkat 3 per 3 ini kita masukin batasnya, batas atas bawahnya. Nih, ya. Ini sudah dikurang. Dari yang ini masukin kayak tadi kalau saya. Jadi batas atasnya semua dulu. Nah, karena tadi kita tahu sin 0 itu sama dengan 0, untuk batas bawah yang sin ini saya tidak tulis lagi ya, karena sama dengan 0. Jadi, saya hanya tulis yang ini cos. Cos ini, cos 0 itu kan sama dengan 1. Tapi, ini, X ini kan, nah X di sini nih, kan dimasukin 0 juga nih di sini. Ini X ya, bukan ini. A kuadrat ini ya. Salah nulis lagi, Allah. Nah, A kuadrat ya. Jadi 0. Jadi ya sama aja ini 0. Jadi kita fokus ke batas atasnya aja yang untuk yang ini. Ya, 0. Sehingga, nah kita tahu sin 2NP tadi 0, juga yang ini 0. Nah, yang ini kan cos 2NP itu 1. 1 dikalikan ini. Hasilnya kan A3 per 2 NP N kuadrat Pi kuadrat. Sudah. Ini pengurangan ya, jangan lupa. Tinggal masukin aja sini. Dibagi deh sama 1 per A-nya. Dibagi. Hasilnya A kuadrat min 3 min A kuadrat per 2 NP kuadrat. Gitu.
Oke, kita mencari simpangan baku ya untuk nilai X. Karena kita sudah mencari harga harap posisi X dengan X kuadrat. Ya, pakai rumus yang ini. Tinggal masukin aja nilainya. A kuadrat min 3 min A kuadrat per min 3 per ini ya. Per 2N kuadrat Pi kuadrat dikurang A per 2 dikuadratkan. Kita operasikan secara matematis, kita samakan penyebutnya. Yang ini salah ya, kita langsung loncat yang ke sini. Saya ini sering salah, teman-teman, kalau nulis itu. Maafkanlah. Nah, dari sini kita samakan penyebutnya. Penyebutnya kita samakan 12 N kuadrat Pi kuadrat A kuadrat. A kuadrat. Nah, kita operasikan. Sudah kita operasikan. Lagi Zoom. Lagi di record. Kita operasikan ini. Ini. Sudah dioperasikan. Ya. Ini hasilnya. Kita stop. Bentar, kita stop dulu ya, teman-teman. Oke, lanjut ya. Sih, nih. Oke, nah kita dapat untuk ketidakpastian X-nya itu ini, teman-teman. Lakukan operasi matematika sedikit. Oke, kita lanjut ke menentukan momentum dengan momentum kuadrat. Ya, pakai rumus yang sama dengan bab 1 kemarin. Ya. Dimasukin pesi konjugat dengan pesinya. Nah, di sini tapi kita turunin dulu nih yang ini. Kita turunin. Cuman mudah aja sih, karena X-nya itu di sin. Nih. Jadi fokus aja nurunin sin-nya. Oke, kita curl out dulu. Kita tarik ke bawah dulu. Nah, untuk turunan sin, ya kayak kemarin lah di SMA, turunan sin adalah cos. Jadi kalau sin NPX per A diturunkan, jadi ya diturunkan yang ini dikeluarkan karena konstanta, jadi NP per A cos NPX per A. Sudah, ini kan kalau momentum ini diturunkan 1 kali ya. Kalau momentum kuadrat nanti perbedaannya diturunkan 2 kali. Ini sudah cukup diturunkan 1 kali. Jadi kita kalikan akar-akarnya ini, akar 2 per A ini dikali dengan akar 2 per A. Yang E ini juga, E pangkat ini dikalikan juga. Tapi ini konjugat ya teman-teman. Nah yang ini min. Kurang minnya. Jadi E pangkat 0. Yang ini jangan lupa min I hadirat ini. Kita keluarkan dulu. Selanjutnya, nah ini adalah hasil konstanta turunan dari sin tadi. Ini sin dikali dengan cos. Sini. Oke. Maka kalau disederhanakan, kita buang semua yang nggak ada nilai X-nya. Nah, yang ini kita bukan buang sih, kita keluarkan dari integralnya gitu. Karena ini integralnya itu mengintegralkan yang ada X-nya saja. Jadi yang masuk integral ini adalah sin NPX per A cos NPX per A dx. Nih. Ini sebenarnya banyak caranya gitu. Cara mengintegralkan ini bisa pakai yang UV tadi, or kita bisa kita misalkan dulu. Di sini saya memisalkannya kalau kita misalkan V itu sama dengan sin NPX per A. Kita cari turunannya. Nih, turunannya. Kalau turunan dari sin itu cos, ya ini of course. Nah, jadi untuk mengubah cos NPX per A dx, saya ubah kayak gini. Jadi dV itu dV dikali A per NP itu sama dengan cos NPX per A dx.
Masukkan ke integral yang ini tadi. Tapi jangan lupa untuk meng-cross check batasannya. Siapa tahu berubah gitu. Kalau ini X kan tadi. Ini kita misalkan V. Jadi kalau X-nya 0, V-nya berapa nih? Kalau X-nya di sini ganti 0. V-nya sin 0. Sama dengan 0. Nah, batas bawahnya masih sama nih, 0. Cuman kalau untuk yang A ini, yang batas atasnya ini, X-nya kita ganti A. Jadi untuk batas atas, kalau kita permisalkan V di sini, jadi sin N P. Ya, itu berubah. Nah, kita ubah semuanya. Yang ini kita ubah jadi V. Yang ini tadi kita ubah jadi yang ini. Kita ubah. Kita hempaskan yang tidak berkepentingan, yang nggak ada unsur V-nya keluar. Kita integralkan ini. Integral basic dari V dV. Ya, sama kayak X dx. Jadi, V kuadrat per 2. Batas atas bawahnya jangan lupa nanti dimasukkan. Gitu. Sudah. Oh ya, ini saya sederhanakan dulu kan, kita masukkan batas atas bawahnya. Kalau ya batas atasnya sin NP kuadrat dikurang dengan 0 kuadrat, itu ya 0-nya kita abaikan saja. Jadi fokus ke batas atasnya saja kan. Nih. Nah, di sini dari sin kuadrat NP ini saya ubah pakai sifat identitas trigonometri lagi. Jadi kayak gini. Sin X plus cos X sama dengan sin kuadrat X plus cos kuadrat X itu sama dengan 1. Jadi sin kuadrat X itu sama dengan cos kuadrat X min 1 gitu. Nih, ini masih sama. Kita tahu tadi kalau misalnya cos NP cos 2 NP cos 2 NP tadi 1. Tapi kalau cos NP adalah minus 1. Tapi ini kan kuadrat. Jadi sama dengan 1. 1 dikurang 1 sama dengan 0. Jadi ini 0. Habis deh 0. Habis, kita clear all dulu. Kita tarik ke bawah. Sama dengan 0 ya. Nah, ini. Yang ini tadi. Oke, kita tarik perlahan-lahan. Nah, mana tadi? Oh, sudah. Maaf. Nah, yang ini kan sama dengan 0. Sudah, ini habis 0. 0. Sehingga, kita kan tadi permisalan ini ya. Ternyata pas kita misalkan, hasilnya sama dengan 0. Sudah, ini 0. Dikali 0. Jadi, momentumnya itu hasilnya 0. Itu. Selanjutnya kita cari pi kuadratnya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini bedanya ada di cara kita menurunkannya. Kalau yang kuadrat ini diturunkan 2 kali. Dan juga ada di sini sih perbedaannya. Kalau yang ini dipangkatkan 2 kali. Min I hadirat itu dikalikan 2 kali. Gitu. Oke, kita fokus ke ini dulu ya, turunan 2 kali dari fungsi pi, fungsi gelombang ini dulu ya. Oke, turunan pertamanya tadi sudah kita cari, yaitu kita fokus ke yang ada X-nya saja. Kita turunkan yang ini. Jadi turunan pertamanya itu tadi kan N P per A cos NPX per A. Diturunkan lagi sekali. Jadi min N kuadrat P kuadrat per A kuadrat sin N PX per A. Turunan dari cos, ya min sin gitu. Oke, kita agak turunkan sedikit. Nah, ini sudah nih. Tinggal kita masukkan aja. Jadi, untuk turunan 2 kali dari fungsi pesi yang kita cari, ini. Kita dapatkan hasilnya. Kita masukkan ke rumusnya tadi. Nah, kita masukkan ke sini kan tadi. Nah, I kalau kuadrat, I kuadrat
tahu kan, kalau itu sama dengan akar min 1. Kalau dikuadratkan artinya min 1. Jadi kita ubah jadi min 1 hadirak di sini. Kita kalikan akar 2 per A dikali akar 2 per A, E-nya juga dikali. Nah, dapat hasilnya ini kan. Nah, ini min ketemu min jadi plus nih. Jadi plus ya. Untuk yang ini juga saya keluarkan karena dia nggak ada kepentingan, nggak ada nilai X-nya. Yang ini dengan ini kita kalikan jadi kuadrat hasilnya. Oke, yang ini disederhanakan hasilnya jadi ini. Yang kita fokuskan itu integral ini. Dan kembali lagi saya di sini mengubah ini menjadi identitas trigonometri. Saya menggunakan kalau sin kuadrat X itu saya menggunakan 1/2 dalam kurung 1 min cos 2n px per A. Nih. Kita pisah-pisahkan lagi. Kali ini pengurangan kan, jadi dx-nya dikali sini. 1 dikali dx, yang ini dikali dx juga, gitu. Jadi hasilnya ini. Nih, sini. Kita jabarkan lagi tadi. Nih. Oh ya, yang setengah ini saya hempaskan keluar nih, yang ini. Dikali dengan yang ini jadi habiskan 2-nya. Kita curl on lagi. Kita ke bawah lagi. Ini hampir selesai ya. Ini. Nah, jadi kita integralkan dulu yang ini dx. Integral dx gitu, basic, yaitu x. Integral dari ini cos 2n px per a dx. Integral dari ini tadi a per 2n p sin 2n px per a gitu. Integral. Batas atas bawahnya jangan lupa dimasukkan. Nah, ini batas atas bawahnya ya. Sin 0 itu 0 kan. Nah, kita tahu kalau sin 0 batas bawahnya tadi 0. Kalau A ini dimasukkan batas atasnya ini jadi 2NP A per A. Jadi A-nya saling menghilangkan kan. Jadi tinggal sin 2NP. Nah, sin 2NP tadi kita tahu hasilnya sama dengan 0. Ya, jadi yang ini 0. Tinggal sisa yang ini aja. X, batas bawah atasnya. Jadi tinggal A gitu. A dikurang 0. Nah, A dikurang 0, 0. Nah, dikalikan dengan yang ini. Jadi tinggal dibagi. Hasilnya untuk momentum kuadrat itu H direct kuadrat N kuadrat P kuadrat per A kuadrat. Nah, selanjutnya itu kita mencari simpangan baku dari momentum menggunakan rumus yang sama tapi komponennya itu momentum ya. Kita masukkan nih yang momentum kuadrat dengan momentum yang dikuadratkan tadi 0. Nah, ini hasilnya. Untuk prinsip ketidakpastian kita masukkan. Kita masukkan simpangan baku dari X tadi dengan P. Kita kalikan. Yang ini tadi X kan. Ini dikali dengan yang ini. Saling menghilangkan untuk NP-nya. NP-nya dengan A. Saling membagi. Jadi hadirat per 2 kan. Dengan akar dari N kuadrat P kuadrat min 6 dibagi 3. Ini memenuhi karena kan prinsip ketidakpastian itu simpangan baku X dikali simpangan baku P itu hasilnya harus lebih besar sama dengan hadirat per 2. Yang ini aja udah ada hadirat per 2-nya dikali dengan suatu bilangan. Misal pun kita kalikan, kita masukkan ini dengan 1, maka hasilnya itu akan lebih dari 0,5. Ini kan kalau didesimalkan itu 0,5 gitu. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai pertemuan kita kali ini. Semoga dapat membantu ya teman-teman untuk memahami materi bab 2. Semoga kita masih diberi kesehatan sampai nanti ketemu hari Senin di ulangan fisika kuantum ya.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, kalaupun ada salah penyampaian, mohon dimaklumi dan mohon dikritik ya di kolom komentar. Thank you.